Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433 Hadiah Besar. Tuan Muda, saya merasa lega melihat Anda kembali tanpa cedera. Sayang sekali Jiang Cheng meninggal. Air mata mengalir dari mata Zhou Beichen yang sudah tua. Dia benar-benar sedih atas kematian Jiang Cheng. Bahkan, kematian siapapun dari keluarga Jiang akan membuatnya sangat sedih. Keluarga Jiang adalah penguasa tertinggi di negeri terpencil ini, dan mereka seharusnya menikmati kehidupan yang tenang dan tanpa beban, bukannya menghadapi krisis yang mengerikan ini. Penyebutan nama Jiang Cheng membuat ekspresi Jiang Chen berubah muram. Meskipun ia telah membunuh musuh dan membalaskan dendam Jiang Cheng, dalam benaknya tidak ada nyawa musuh yang dapat dibandingkan dengan nyawa Jiang Cheng. Namun, Jiang Chen telah menerima wajah kejam ini. Sebagai makhluk kuno yang telah menjalani dua kehidupan, Jiang Chen telah melihat segalanya dalam hidupnya. Ia telah melalui berbagai situasi hidup dan mati, ini adalah takdir Jiang Chen. Namun, meskipun pria itu telah meninggal, mereka yang masih hidup harus melakukan sesuatu untuknya. Jiang Chen memutuskan, ia ingin Jiang Cheng mendapatkan pemakaman yang mulia, yang akan membuat Jiang Cheng tidak menyesal di akhirat. Tak lama kemudian, Yan Chengyu membawa Yan Meng dan yang lainnya kembali ke keluarga Yan. Ketiga pria ini dipenuhi kegembiraan. Apapun yang terjadi, mereka telah selamat dari hari ini ketika mereka pikir mereka pasti akan mati, dan mereka telah menyaksikan musuh-musuh mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan emosi buruk menghilang, dan perasaan senang muncul sebagai gantinya. Yan Hongtai menyapa Tuan Muda. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Yan Hongtai berkata sambil membungkuk ke arah Jiang Chen bersama kedua pria lainnya. Mereka semua senang hanya dengan memikirkan bagaimana Jiang Chen adalah menantu keluarga mereka. Penatua Agung, jangan berkata seperti itu. Kalian semua terseret ke dalam krisis yang mengerikan ini karena seharusnya aku yang meminta maaf kepadamu. Namun, kita semua adalah keluarga, dan ini bukan saat yang tepat untuk bersikap sopan. Aku masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku membutuhkan bantuanmu untuk menenangkan keluarga Jiang. Kata Jiang Chen. Tuan Muda, silakan saja lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Serahkan semuanya pada kami. Yan Hongtai segera menanggapi. Jiang Chen mengatakan bahwa mereka adalah satu keluarga yang menghangatkan hatinya. Lebih jauh, semua orang tahu bahwa kata-kata Jiang Chen benar. Kebencian antara dirinya dan dinasti martial Shen tidak dapat diselesaikan, dan salah satu dari mereka harus menghadapi kehancuran pada akhirnya. Kekacauan akan segera terjadi di benua ini. Tuan Muda, Tuan Tua dan kepala keluarga yang telah dibawa ke dinasti martial Shen. Apakah menurutmu mereka akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa? Zhou Beichen bertanya dengan khawatir. Selama aku masih hidup, ayah mertua, dan saudara Jiu akan aman. Karena kaisar kekaisaran telah mengambil orang-orang yang paling penting bagiku, dia ditakdirkan untuk menanggung kemarahanku. Aku akan membuat dinasti martial Shen sepenuhnya menghilang dari benua timur. Cahaya tajam berkelebat di mata Jiang Chen. Semua naga memiliki sisik terbalik, dan mereka yang menyentuhnya harus menghadapi kematian. Keluarga dan teman-teman Jiang Chen adalah sisik terbalik terbesarnya. Kakak, bagus. Sobat, kau sangat mendominasi. Sepertinya titik balik benua timur akan segera terlihat. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia adalah eksistensi yang tidak pernah bisa menerima kedamaian. Dinasti martial Shen telah menguasai benua timur selama bertahun-tahun, dan jika ada yang berani mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan eksistensi raksasa ini, itu akan dianggap sebagai lelucon besar. Namun, karena Jiang Chen yang membuat klaim ini, Big Yellow punya banyak alasan untuk mempercayainya. Keputusan besar yang mengubah sejarah ini, jika ada yang bisa melakukannya, itu pasti Jiang Chen. Big Yellow, kumpulkan semua kepala. Aku ingin kau pergi ke Sekte Hitam dan berikan hadiah besar ini kepada Sangguan Seng dan Tiangang Yi. Beritahu mereka untuk menyimpan kepala mereka dengan aman dan tunggu aku, Jiang Chen, pergi dan mengambilnya. Jiang Chen memberitahu Big Yellow, menggambarkan citra mendominasi yang luar biasa dari seluruh penjuru. Apa-apaan ini? Tidakkah menurutmu ini terlalu ekstrim? Little Chen, apa kamu yakin tentang ini? Big Yellow terkejut dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia mengira Jiang Chen akan pergi ke Provinsi Qi dan diam-diam membunuh Sangguan Seng dan Tiangang Yi, menyelamatkan orang-orang dari Sekte Hitam. Namun, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan bersikap begitu terus terang. Chen Gege, jika kau melakukan ini, aku yakin Kaisar Kekaisaran akan waspada, menyebabkan kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mencoba menyelamatkan teman-teman kita. Yan Chenyu berkata dengan khawatir. Jangan khawatir. Kaisar Kekaisaran seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10 adalah orang-orang dengan posisi tinggi di dinasti martial Shen, dan aku yakin dinasti martial Shen memiliki kepingan giok jiwa mereka. Ketika mereka terbunuh, kepingan giok jiwa mereka langsung hancur, dan karena aku sudah mengekspos diriku sendiri, mengapa kita tidak mendekati masalah ini dengan cara yang lugas?
Dengan ini, kita juga dapat memastikan keamanan kota Langit Harum. Jiang Chen selalu berusaha mempertimbangkan setiap kemungkinan situasi dan memikirkan semuanya dengan saksama. Setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada logika dan alasannya sendiri. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kematian kedua kaisar tersebut, jadi alasan mengapa ia ingin mengirim kepala mereka ke Provinsi Qi adalah untuk memberitahu kaisar kekaisaran bahwa ia akan pergi ke Provinsi Qi untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Dengan ini, semua perhatian mereka akan diarahkan ke Provinsi Qi, dan mereka akan fokus padanya saja, mengabaikan kota Langit Harum. Ketika keamanan kota Langit Wangi terjamin, Jiang Chen tidak akan khawatir lagi. Dia akan dapat memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi dinasti martial Shen untuk bertempur. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Jiang Chen membuat keputusan ini. Dia sebenarnya punya alasan lain yang lebih penting, kondisinya saat ini. Dengan kultivasinya saat ini, dia tak terkalahkan dalam ranah jiwa tempur, tetapi jika dibandingkan dengan kaisar kekaisaran yang merupakan prajurit raja tempur, kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Baru saja ketika Jiang Chen melihat kepala Jiang Cheng, dia langsung dilanda amarah, menyebabkan keterampilan transformasi naga terstimulasi dan mulai beredar di dalam dirinya sendiri. Di bawah kobaran api amarahnya, dia benar-benar telah membentuk 1000 tanda naga baru. 1000 tanda naga itu berasal dari potensi tersembunyinya, dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terbentuk dari menyerap jiwa iblis. Jiang Chen sekarang memiliki total 8000 tanda naga. Yang lebih penting, keterampilan transformasi naga akan menghadapi transformasi keduanya, dan itulah yang paling diantisipasi Jiang Chen. Untuk membuat keterampilan transformasi naga benar-benar berubah, ia harus menghadapi tekanan yang luar biasa, dan pertempuran antara dirinya dan dinasti martial Shen akan menjadi tekanan yang ia cari. Jiang Chen ingin menempa dirinya di bawah tekanan yang luar biasa itu. Atau dengan kata lain, ia ingin menempa keterampilan transformasi naga, membuatnya berubah untuk kedua kalinya. Hanya dengan transformasinya, Jiang Chen dapat memperoleh manfaat besar, memberinya kemampuan untuk melawan kaisar kekaisaran. Dinasti martial Shen merupakan sebuah eksistensi yang sangat besar. Mungkin ada lebih banyak prajurit Combat King di baliknya daripada kaisar kekaisaran saja. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak punya pilihan selain tumbuh secepat yang ia bisa. Jika tidak, ia tidak hanya akan berada dalam bahaya yang sangat besar, seluruh keluarganya akan terseret ke dalam krisis yang mengerikan ini sekali lagi, dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Jiang Chen. Satu alasan terakhir, mata ganti mata. Kaisar ketujuh telah memenggal kepala Jiang Chen. Oleh karena itu, ia telah memenggal semua kepala musuh dan mengirimkannya kepada mereka. Seni perang yang paling hebat adalah menaklukkan musuh tanpa benar-benar melawan mereka. Ia harus menang dalam pertempuran ini, menanam benih ketakutan dalam benak klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Jika mereka menginginkan perang, biarlah perang itu menjadi perang yang berkobar. Jika mereka ingin pembantaian, mereka akan mati, dan aku akan hidup. Dulu darah seseorang mendidih, itu akan membakar padang rumput. Haha, aku sangat suka sikapmu yang mendominasi. Anjing master ini juga ingin mendominasi. Aku akan membawa kepala-kepala ini ke Sekte Hitam sekarang. Wakaka, ini sangat menarik. Big Yellow melompat-lompat kegirangan. Ketika dia memikirkan badai besar yang akan datang setelah mengirimkan hadiah besar ini, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Sudah dapat diduga, seluruh benua timur akan berada dalam kekacauan besar sejak saat itu, genangan air yang tergenang ini ditakdirkan menjadi badai yang dahsyat. Big Yellow menjalankan tugasnya dengan cepat dan menyapu. Tanpa ragu, dia segera membawa semua kepala bersamanya dan mulai terbang menuju Provinsi Qi. Jiang Chen tidak terburu-buru meninggalkan kota. Ia meminta seseorang untuk membangun kuburan di halaman belakang keluarga Jiang, lalu menguburkan Jiang Cheng dan alkemis yang telah bekerja keras untuk keluarga Jiang bersama-sama. Mulai sekarang, kalian berdua adalah keturunan asli keluarga Jiang. Saudara Cheng, beristirahatlah dengan baik di sini, tuan mudamu akan memastikan bahwa semua orang di dinasti martial Shen yang terlibat dalam insiden ini meminta maaf kepadamu di akhirat. Jiang Chen membungkuk dalam-dalam ke arah makam yang baru dibangun itu, sementara seluruh orang dari keluarga Jiang dan keluarga Yan di belakangnya membungkuk serentak, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Keesokan harinya, setelah semuanya dalam keluarga Jiang beres, Jiang Chen bersiap untuk pergi. Dengan kecepatan Big Yellow, kukira mereka sudah menerima hadiahnya. Aku akan memberi mereka waktu 1 hari untuk mempersiapkan tanggapan atas ini. Aku akan mulai menuju Provinsi Qi sekarang, dan aku akan mencapai Sekte Hitam besok. Little Yu, sebagai tindakan pencegahan, kau dan Raja Iblis Es tinggallah di sini. Ini adalah jimat pemberitahuan yang kubuat dengan kesadaran sumberku. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, hancurkan saja segera, dan aku akan segera diberitahu. Jiang Chen mengeluarkan jimat emas dan menaruhnya di telapak tangan Yan Chengyu. Meskipun perhatian semua orang terfokus pada Sekte Hitam Provinsi Qi, pada Jiang Chen,
Sementara kota langit harum aman untuk saat ini, Jiang Chen tetap menyuruh Yan Chen tinggal untuk berjaga-jaga karena sekarang dia memiliki kemampuan untuk menghadapi hampir semua situasi sendirian. Jangan khawatir, Chen Gege. Aku pasti akan melindungi keluarga Jiang dan keluarga Yan. Kau harus ingat untuk berhati-hati. Yan Chenyu memegang erat telapak tangan tebal Jiang Chen. Jiang Chen membalas dengan mencium kening Yan Chenyu. Setelah itu, ia terbang ke angkasa dan pergi. Provinsi Qi, Sekte Hitam. Karena Jiang Chen masih belum menunjukkan dirinya, kesabaran Sangguan Seng dan Tiangang Yi hampir habis. Saat itu masih pagi ketika suara tawa keras tiba-tiba bergema di langit yang sunyi di atas Sekte Hitam. Sangguan Seng, Tiangang Yi, ada hadiah besar yang menunggumu di sini. Cepat keluar dan terima, haha. Suara tawa yang keras bergema di udara. Sangguan Seng dan Tiangang Yi segera melesat keluar dari Sekte Hitam bersama dengan semua prajurit perkasa dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, lalu mereka semua menatap ke langit di atas. Di langit di atas Sekte Hitam, sebuah karakter besar melayang di langit bunuh. TL, karakter ini, sah. Itu adalah karakter besar yang membuat semua orang ketakutan, membuat bulu kuduk mereka merinding. Bukan karakter besar itu yang membuat mereka takut, tetapi apa yang membentuknya. Seluruh karakter itu seluruhnya terbuat dari beberapa lusin kepala manusia, dan masing-masing kepala berlumuran darah, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Sebuah kata besar dan mengerikan yang terbuat dari kepala manusia, melayang di langit di atas Sekte Hitam, seolah-olah dewa kematian tiba-tiba muncul. Dan, 3 kepala di atas karakter ini adalah milik Kaisar ke-10, Kaisar ke-7, dan Yuan Long. Apa? Sangguan Seng langsung berteriak kaget, dan matanya hampir meledak. Itu adalah Kaisar ke-7, Kaisar ke-10, dan pengawal emas itu. Mereka seharusnya mengendalikan kota langit harum sekarang, tetapi mereka semua sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Tiangang Yi tidak bisa tenang lagi. Dia tahu betapa kuatnya kedua Kaisar dan Yuan Long, bahkan pengawal emas biasa itu semuanya adalah makhluk yang menakutkan. Namun sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh seseorang, dan kepala mereka digunakan untuk membentuk sebuah karakter.